Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Bahteramas Sulawesi Tenggara, Sultra, Dr. Muhammad Saiful ungkap kondisi terkini pelajar korban pengeroyokan di Kota Kendari. Korban inisial ANR, siswa SMA N12 Kendari, kini menjalani operasi serius akibat luka berat di kepala. Dr. Saiful menjelaskan, korban mengalami kompresi tulang kepala akibat benturan keras. Batok kepalanya tertekan masuk ke dalam dan menyebabkan perdarahan. Tujuan operasi adalah mengangkat batok kepala itu agar tekanan berkurang, sekaligus mengeluarkan perdarahan. Kalau tidak segera ditangani bisa mengancam nyawanya, kata Dr. Saiful saat diwawancara awak media di Kendari, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Dr. Saiful menyampaikan korban harus menjalani total 4 kali operasi. Setelah kondisi kepala stabil, barulah dilakukan operasi lainnya untuk memulihkan cedera lain. Untuk penyembuhan kepala biasanya 2 pekan, tapi karena ini di otak, sulit dipastikan waktunya, tergantung tingkat kerusakan dan pembengkakan, katanya. Selain luka di kepala, ANR juga mengalami patah pada tangan kiri serta gigi yang hancur. Menurut Dr. Saiful, luka parah itu kemungkinan besar akibat hantaman benda keras. Apakah itu kayu atau batu, yang jelas akibat benturan keras, ujarnya. Saiful memastikan, seluruh biaya perawatan korban tidak dibebankan kepada pasien, baik melalui BPJS maupun sumber lainnya. Semua biaya ditanggung langsung oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangeruka, ASR, hingga korban sembuh total. Sampai kesembuhannya, semuanya ditanggung Gubernur secara pribadi, tuturnya. Gubernur Sultra, Andi Sumangeruka, juga membesuk ANR yang masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Bahteramas, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Sebelum menjenguk korban dan menemui orang tua ANR, Asa terlebih dahulu menggelar rapat tertutup bersama kepala SMA yang siswanya diduga terlibat aksi pengeroyokan. Pertemuan di ruang rapat RSUD Bahteramas itu juga dihadiri Dr. Muhammad Saiful, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Aris Badara, serta Kepala BKD Sultra, Prof. Andi Haeruni. RSUD Bahteramas Sultra berada di Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 50, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Ayah korban, Purwo Setiono, mengungkapkan ANR merupakan anak yang pendiam dan rajin membantu orang tuanya di pasar. Kalau pulang sekolah langsung membantu jualan di pasar. Tidak pernah keluyuran, kalaupun keluar karena ada tugas sekolah, kata Purwo. Purwo telah melaporkan kasus pengeroyokan ini ke polisi. Kami sudah melapor ke polisi, biar pelakunya bisa ditangkap dan bertanggung jawab, ujarnya. ANR dikeroyok saat melintas di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Matayuwoy, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Insiden pengeroyokan terjadi usai korban mengikuti upacara hari ulang tahun, HUT, ke-80 Republik Indonesia, RI, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 14 WITA. Lokasi pengeroyokan hanya berjarak sekitar 1,7 km dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra. Sementara, jaraknya dari rumah jabatan, Rujab, Gubernur Sultra sekira 2,1 km. Jarak lokasi pengeroyokan dengan markas Polresta Kendari sekira 4,1 km, waktu tempuh 9 menit. Polresta Kendari berada di Jalan Dipanjaitan nomor 1, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua. Ada kompresi batok kepala ya. Dari sininya kan ada dia tertekan masuk mungkin karena lemparan batu atau apa semua, sehingga dia batok kepalanya lari masuk ke dalam dan itu ada perdarahan di dalam kepala. Nah, tujuan operasi sekarang adalah mengangkat batok kepala itu supaya tekanan dalam kepala itu berkurang. Nah, kemudian sekaligus mengeluarkan dia punya perdarahan, karena kalau tidak bisa mengancam nyawa pasien karena tekanan dalam kepala meningkat. Setelah stabil, setelah bagus semua, baru operasi-operasi lain dilakukan seperti penyambungan tulang yang patah ya.
Itu yang dilakukan. Tapi sekarang adalah tujuannya adalah life saving, menyelamatkan nyawa pasien, menyelamatkan hidup pasien. Setelah selamat baru operasi lain berjalan. Itu aja yang dia sampaikan. Ini penyembuhan sampai kira-kira berapa lama? Apanya itu? Ini proses penyembuhan. Penyembuhannya yang di kepala. Rata-rata biasanya kalau dari segi luka jahitan ya biasanya itu 2 minggu kita cabut jahitan. Tetapi kan tentu keadaan itu kan ini karena di kepala susah kita tentukan. Biasanya kalau kepala itu sangat susah kita tentukan kapan dia punya kesadaran membaik apa. Tergantung kerusakan tempat kerusakan otaknya dan seberapa parah otak itu. Karena kan ini proses kan masih berlangsung. Kalau di kepala itu tidak seperti bagian lain karena dia kan ada sangat labil dia punya otak ya. Artinya bisa membengkak, bisa mengempes begitu tergantung. Apakah ada ini pernyataan Pak Gubernur untuk menanggung semua? Ya, seluruh biaya jadi tidak ada lagi dibebankan sama pasien, baik dia BPJS maupun apa, semua nggak ada, semua ditanggung oleh Pak Gubernur. Sampai kesembuhan seluruhnya ditanggung oleh Pak Gubernur secara pribadi. Siap. Nah, sebelah kiri patah. Kemungkinan besar saya tidak bisa karena itu belum ada visometri ketum, tetapi dari gambar klinis dan dari proses kejadiannya kemungkinan besar karena akibat benturan benda keras ya. Apakah kayu atau apa semua. Hanya di kepala dengan di tangan. Lengan ya. Jadi kita sudah foto ronsen tidak ada perdarahan, tidak ada apa-apa, kemudian perut tidak ada apa-apa. Walaupun memang pertama masuk pasien di Rumah Sakit Bayangkara ada gross hematuri namanya. Gross hematuri itu kencingnya berwarna merah. Tapi setelah masuk ke sini dia sudah jernih kencingnya. Dan dari hasil USG perut tidak ada kelainan, tidak ada kerusakan organ dalam perut. Baik dari ronsen maupun dari perut. Yang betul-betul bermasalah sekarang ini karena bagian kepala, kemudian gigi semua hancur dan tulang lengan kiri yang patah dan itu akibat betul-betul karena trauma yang sangat keras ya. Pak, ini namanya Pak dari yang korban ini siapa? Apa namanya? Alfian. Usia? Umur usianya Pak 16 tahun. 16 tahun. Ya. 16 tahun. Dari SMA nih Pak. Kita belum tentukan SMA 12 atau SMA berapa? SMA 12 kayaknya. SMA 12. SMK. SMA 12. Masuk jam berapa tadi malam? Kemarin ya maksudnya kemarin siang ya. Siang. Cuma kan masuk pasien kan kita harus resusitasi dulu ya. Itu yang juga harus kita luruskan bahwa kadang-kala kan orang menganggap itu keterlambatan. Sebetulnya itu bukan keterlambatan, tetapi proses resusitasi. Karena kalau orang masuk di dalam, saya ahli bedah ya, tidak bisa langsung dioperasi. Kalau langsung dioperasi mati pasien karena belum ada persiapan fisiologisnya. Jadi kasih masuk cairan dulu, kasih masuk obat dulu supaya dia bagus, stabil, kita rawat di ICU. Seperti proses ini kan habis distabilkan dirawat di ICU, setelah stabil semua hemodinamiknya, tekanan darahnya apa semua, baru kita lakukan operasi. Ada berapa kali? Yang kepala ini kan pertama tentu adalah dikompresi, mengeluarkan batuk yang lari masuk, kemudian mengeluarkan dia punya bekuan. Setelah stabil baru pemasangan batuk ulang. Pasti akan dipasang lagi, ditempel lagi itu batuknya yang hilang itu, dipasang ulang sehingga kembali semula. Baru operasi untuk lengan. Jadi mungkin sekitar kalau total mungkin sekitar 3 kali operasi. Khusus untuk di kepala. Kepala 2 kali kemungkinan ya. Kali operasi. Kepala jadi lengan 1 kali, 4 kali semua. Karena kepala 2 kali, lengan pasang plat dan cabut plat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.